Dari Venezuela, Iran, Ekuador, dan selanjutnya Malaysia. Yang pasti ini bukan kebetulan. Ini Grand Design Washington. Ini adalah cara untuk mencekik leher Cina soal pasokan energi, kuasi monopoli minyak dunia. Dari rangkaian ini bermuara pada Board of Peace-nya Donald Trump. Oke, pada Januari 2026, AS menangkap Presiden Maduro. Target utamanya adalah minyak Venezuela yang 80%-nya selama ini mengalir ke Cina. Dengan kuasai Caracas, Amerika bisa potong urat nadi pasokan minyak murah ke Cina. Intinya, US ingin akses Cina ke minyak Venezuela diputus. Namun demikian, Cina masih punya 14% minyak yang diimpor dari Iran. Mungkin AS tidak terlalu butuh minyaknya, tapi yang diinginkan adalah kontrol. Nah, dengan tekanan maksimum ke Iran, AS bisa mendapat akses untuk menutup keran minyak kedua Cina. Jadi ketika Teluk Persia gelap, AS punya Venezuela sebagai cadangan, sementara Cina akan kewalahan. Nah, disinilah peran Malaysia, jiran kita, menjadi simpul mati strategi Cina. Agustus 2024, Malaysia tiba-tiba pemasok minyak terbesar kedua ke Cina. Bukan karena produksi melonjak, tapi karena jadi transshipment hub, tempat minyak Iran Venezuela dicuci di dapur Malaysia, lalu jadi minyak Malaysia dan diekspor ke Cina. Washington sudah mulai bergerak pasal isu ini, penyitaan kapal tanker hingga ancaman tarif 25% untuk negara yang transaksi dengan Iran. Ini bidikan langsung ke Malaysia. Situasi ini lebih diperparah lagi sebab Malaysia kurang kokoh dari dalam. Malaysia masih impor LNG RM14 miliar dari AS, sehingga menjadi pertanyaan besar, negara pengekspor kok jadi pengimpor? Ini ditambah pula dengan polemik Petronas versus Petros yang berpanjangan, fragmentasi elit yang menjadikan celah empuk eksploitasi. Tentu, ini bukan kebetulan, ada agen-agen yang bekerja untuk ini. Lihat, Venezuela, elit terpecah, negara rubuh. Ancaman buat Malaysia bukan invasi seperti Iran atau Venezuela, tapi pengikisan kedaulatan, tekanan ekonomi, sanksi, eksploitasi keretakan, dan pertikaian elit dalam rebutan kuasa. Malaysia akan jadi pion yang dimainkan lalu dibuang dalam catur besar AS versus China. Lalu mengapa tiba-tiba Amerika melakukan operasi militer lagi di Ekuador padahal masih berperang dengan Iran? Next video saya akan menjelaskan ini dan hubungannya dengan Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump.